gugatan dibatalkan dan masuk di KPU untuk pengesahan. Abang sebagai praktisi hukum melihatnya gimana? Atau senang atau gimana, Pak? Ya, bagi kami praktisi hukum ya berharap besar ya di kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti benar-benar mewakili tidak hanya 90-an juta pemilih mereka, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi menjadi presiden dan wakil presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi kan abang melihat sosok seorang Prabowo, kita balikin lagi, Bang. Gimana, Bang? Wah, Pak Prabowo itu sosok negarawan ya. Iya. Patriot kalau kata saya. Sudah pantas ya. Emang benar-benar pemimpin di Indonesia yang harus orang seperti itu. Beliau kan sudah malang melintang ya pengalamannya di dunia militer, di partai politik, juga saat ini juga menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Yang pasti kalau kapasitas dan kapabilitasnya kita nggak ragukan lagi. Ya. Abang kan seorang praktisi ke depan dilantiknya Presiden 2024 Prabowo Gibran. Abang sebagai apa sih yang harus ya kan, perbedaan hukum, kasus-kasus yang besar, apalagi narkoba sekarang, Bang, di online lagi beredar, gimana, Bang? Ya, salah satunya yang kita harapkan adalah kalau dari sisi hukum ya adalah penegakan hukum yang berkeadilan gitu loh. Dan aparat penegak hukumnya bekerja secara profesional, itu yang kita harapkan. Personal dalam segi apa, Bang? Abang sebagai Ya, sekarang kan kawan-kawan media kan udah tahu kan banyak opini masyarakat yang menyebutkan kalau nggak viral nggak jalan gitu kan ya. Yang hal-hal seperti itu saya rasa mudah-mudahan di kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah nggak kita dengar lagi gitu penegakan hukum yang seperti itu. Untuk kasus korupsi, Bang, balik lagi ke situ. Suatu saat pemimpinan dan kabinetnya sudah terpilih, kinerjanya harus gimana dengan korupsi, kasus narkoba, bandar-bandar narkoba gitu. Sebelah kanan. Yang pasti saya yakin di kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah punya formula ya untuk bagaimana caranya ya kan pemerintahan itu berjalan efektif dan bersih gitu loh. Oke. Ya. Tapi untuk wakilnya sendiri, Bang, ya kan Gibran juga saat ini kan lagi juga banyak problem, apalagi tadi juga ada salah satu pengacara dari tim kemenangan Prabowo atau kuasa hukum dari Jokowi juga masalah ijazah, Bang. Akhirnya ijazah itu gugatannya dibatalkan, Bang. Abang melihatnya gimana, Bang, untuk para netizen yang menghina dia tuh ya? Karena saya nggak pernah lihat bentuk ini gimana, saya no komen kalau soal itu. Tapi kan kalau bicara untuk nanti ke presiden untuk Prabowo, penghinaan tanpa ada bukti gimana, Bang? Abang pendapat gimana? Saya rasa harusnya menjadi pemimpin itu harus tahan dari kritik gitu loh. Jangan pula nanti anti kritik kan, kita nggak juga mau seperti itu. Kalau sudah siap jadi pemimpin ya berarti sudah siap untuk dikritik. Kritik yang posisi gimana, Bang? Tapi nggak bisa kritik yang tidak ada bukti, Bang. Ya apapun itu kan kan nggak bisa juga kita melihat misalnya satu pemerintahan itu tidak bisa dikritik ya. Jadi kesannya nanti otoriter kan gitu. Jadi Abang sebagai praktisi hukum dan mengenal seorang Prabowo, dengan dia disahkan di KPU, satu kata, dua kata apa, Bang? Ya semoga Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur, itu aja. Oke, Bang, Ya. Sebagai praktisi hukum melihat apa saja harapan mereka untuk pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran, Bang? Maksudnya kawan-kawan apa ini? Kabinet lah, kinerjanya nanti ke depannya gimana? Kita berharap kabinet yang disusun benar-benar orang-orang yang berkualitas dan profesional di bidangnya, gitu loh. Untuk para kabinet yang melakukan korupsi. Kemarin kalau nggak salah saya di konfesnya beliau menyatakan yang waktu di KPU kan akan benar-benar mencegah dan memberantas adanya korupsi kan gitu kan, adanya tindak pidana korupsi. Ya mudah-mudahan apa yang beliau ucapkan itu
menjadi komitmen pasangan presiden dan wakil presiden itu untuk dijalankan di pemerintahan mereka gitu. Ya. Bicara pasangan, Ya. kalau dia balik lagi ke Mbak Tutut Mbak Siti, mantannya Prabowo. Mbak Tutut. Mbak Mbak Titi Titi. gimana bang? Respon abang? Kan sekarang juga Mbak Randy dia menjodoh-jodohin untuk balik lagi, tapi dari adik ya Prabowo sendiri dia udah punya pendamping yang beda. Gimana bang? Kalau itu ranah privat ya. Iya. Saya nggak mau komen ke itu. Tapi ya sebagai apa ya? Sebagai kita juga kan seorang anak, sebagai orang tua juga pasti kan kita melihat ingin adanya hal-hal yang sejuk gitu loh. Apalagi ini terkait dengan Ibu negara. Paling nggak kan ada ibu negara dong, nggak mungkin nggak ada Ya presiden. bisa aja. Presiden Rusia nggak ada ibu negara, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, tapi kalau apabila hal itu terjadi ya bagus dong, gitu kan? Bisa bersatu kembali ya bagus. Keinginan apa sebagai praktisi hukum? Saya ingin mewakili kawan-kawan praktisi hukum ya di Republik ini ingin pada saat Pak Prabowo dan Mas Gibran memimpin Republik ini 2024 sampai 2029 nanti benar-benar adanya satu di bidang hukum adanya suatu penegakan hukum terkait apapun itu ya lembaga-lembaga yang di bawah kendali dari seorang presiden baik kepolisian, kejaksaan gitu ya dan lain sebagainya itu benar-benar dapat bekerja secara profesional gitu loh. Itu aja harapannya. Untuk di bidang maksudnya hukum kayak kejaksaan, kayak hakim semua yang inginnya Ya tegak lurus. kalau hakim kan nggak di bawah kendali presiden. Tapi kan paling nggak melihat bang, abang kan sering terjun kerja di persidangan bang. Ini beda ranahnya mas gitu. Kalau kehakiman atau peradilan kan tidak di bawah kekuasaan presiden gitu loh, kecuali zaman dulu kan hakim itu di bawah Kementerian Kehakiman. Kalau sekarang kan enggak, sudah satu otoritas sendiri di bawah Mahkamah Agung. Oke? Oke. Terima kasih Itu bang. ya, makasih ya.